Hai hai hai, halo teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mungkin kalau teman-teman dengar dari video ini. Nah, kali ini aku pengen bikin section yapping guys. Jujur aku udah lama banget ya nggak ngobrol-ngobrol di YouTube kayak gini. Terakhir tuh 4 tahun lalu kalau nggak salah, itu yang judulnya cerita #1 gitu ya. Itu sampai sekarang belum dilanjut-lanjut, dan alhamdulillah kali ini ada kesempatan. Tapi aku pengen ngubah nama sectionnya jadi yapping gitu ya. Jadi istilah yapping ini tuh beberapa tahun terakhir tuh lagi happening. Yapping itu bisa dikatakan kayak ngomong terus, bahasa ininya ngombe gitu ya teman-teman. Intinya kayak gitu. Dibilang podcast juga enggak sih sebenarnya, cuman ya lebih ke kayak section cerita-cerita, curhat-curhat aja gitu ya teman-teman di YouTube ini. Jadi mungkin kalau nextnya aku bikin section yapping lagi, teman-teman jangan lupa nonton ya, karena setiap episode-nya aku pengen ngebahas berbagai hal yang berbeda dan pastinya seru juga kayak gitu. Kurang lebih gitu guys, gambaran tentang yapping yang aku mencoba buat grow ini. Dan di episode kali ini aku pengen ngebahas tentang struggling buat ngedapetin PTN gitu. Mungkin teman-teman ada yang ngerasain juga fase-fase ngejar PTN, atau mungkin teman-teman lagi ada di fase itu, atau bahkan mau melewati fase itu kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ini video yang tepat banget buat teman-teman, karena aku pengen ceritain tentang struggling aku yang berjalan kurang lebih 1 tahun lalu, which means sekarang aku udah mendapatkan PTN itu. Jadi kayak sedikit banyak ya aku bisa cerita lah ke teman-teman. Tapi ini section kita sambil santai-santai juga ya. Ini aku sambil minum dan istirahat di sore hari juga kayak gitu. Oke. Let's start with beberapa jalur buat masuk ke PTN. Mungkin sedikit aku jelasin aja ke teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi buat masuk ke PTN tuh ada 3 jalur gitu. Yang pertama tuh ada SNBP yang melalui jalur rapot, terus ada juga yang jalur SNBT yang melalui jalur tulis, dan yang terakhir itu ada jalur mandiri. Nah, ketiga-tiganya ini fase aku udah lewatin. Jadi jujur jatuh bangun banget sih fase itu kayak gitu. Jadi let's start with fase pertama, yaitu fase SNBP melalui jalur rapot. Jadi itu kan ada yang namanya siswa eligible, dimana SNBP itu gak sembarang orang bisa masuk ke kuota itu, melainkan ada kuota eligible. Jadi kayak orang-orang terpilih dari sekolah tersebut bisa masuk melalui jalur SNBP. Jalur SNBP ini kan for free dan juga cuman nyantumin rapot ya I guess, dan sertifikat. Jadi itu super easy. Cuman ya memang itu kadang orang suka mikir itu tuh hoki-hokian, dan percaya nggak percaya sih teman-teman sebenarnya kayak gitu kan. Oke, jadi aku masuklah ke siswa eligible itu. Memang bukan di ranking yang atas-atas, rada bawah gitu guys. Tapi jujur awalnya aku nggak expect sih bisa masuk ke urutan siswa eligible, karena jujur sekolah aku tuh sekolah top 1 di kotaku gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak dengan kemampuan aku yang aku rasanya minim gitu ya, jadi kayak aku nggak ngerasa deserve sebenarnya buat masuk ke siswa eligible. Cuman kayak alhamdulillah itu dapat gitu. Dan aku kan di jurusan IPA ya guys, dan aku ngerasa sebenarnya di jurusan IPA ini tuh aku agak salah jurusan gitu. Jadi sebenarnya passionate aku tuh di jurusan IPS sebenar-benarnya gitu kan. Cuman oke lah udah masuk jurusan IPA, dan buat masuk ke SNBP ini kan kita harus nyantumin rapot. Jadi kayak agak nggak mungkin kalau misalkan aku tiba-tiba melenceng ke IPS. Jadi aku di fase SNBP ini memilih jurusan IPA mau nggak mau, karena harus selinear juga sama jurusan aku waktu SMA gitu. Aku waktu itu pilih di kampus yang ada di Semarang. Teman-teman tahu mungkin Undip ya, Universitas Diponegoro, di jurusan farmasi waktu itu. Cuman nggak masuk. Tapi aku jujur nggak merasakan kesedihan waktu itu, karena sebenarnya jurusan yang aku pengen itu bukan sebenarnya itu, karena ya aku milih jurusan itu karena ya memang selinear aja gitu kan. Intinya ya di fase SNBP bukan rezekiku, that's okay, karena aku ngerasa masih banyak jalur-jalur lain gitu kan.
aku nextnya coba lagi ke jalur SNBT gitu kan. Nah di jalur SNBT ini aku belajarnya work hard banget guys. Aku udah persiapin kayaknya 6 bulan belajar, dan itu jujur struggling banget, aku bisa ngatakan gitu guys. Kenapa aku bisa bilang di fase itu tuh super struggling, karena aku bener-bener istilahnya kayak menyerahkan waktu main aku, waktu nonton aku, dan waktu-waktu free aku tuh buat belajar terus menerus. Dan aku juga waktu itu ikut bimbel di salah satu bimbel yang mungkin teman-teman tahu, itu Inten gitu ya. Dan jujur dengan masuk Inten itu aku merasa kayak very happy karena bisa ketemu dengan teman-teman, guru-guru, dan juga orang-orang lain tuh yang bener-bener definisi supportive gitu, karena kita punya goals yang sama, kita pengen masuk PTN gitu. Jadi kita kayak ngerasakan struggle itu bareng-bareng, dan itu aku sangat kangen gitu loh dengan fase itu. Honestly, fase dimana bisa bener-bener merasakan kekeluargaan, merasakan saling bersama-sama lah, work hard gitu loh ya. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Di fase mengejar SNBT ini jujur ini yang paling aku bilang menyakitkan gitu ya. Jadi aku belajar dari pagi, siang, sore, malam gitu kan. Belajar soal-soal TO, belajar dari buku-buku Inten yang super banyak. Terus juga kayak intinya tuh kayak dikuras aja semua waktu aku buat bener-bener belajar. Juga aku alhamdulillah waktu itu sempat ikut TO, dan alhamdulillah beberapa kali tuh nilai aku tinggi gitu, dan aku merasa bersyukur di situ. Walaupun aku tahu sih orang-orang di luar sana yang ngincar di jurusan yang aku pengen dan di kampus yang aku pengen tuh memang sebanyak itu. FYI dulu tuh aku pengen banget di universitas top 1 di Indonesia, let's say UI, Universitas Indonesia, karena nggak tahu ya, jatuh cinta pertama aku di UI tuh pas aku pertama kali bener-bener nyentuhin kaki aku di UI gitu. Jadi aku pernah ke UI, dan dari awal masuk aku kayak ini nih kayaknya yang harus aku kejar gitu loh, karena aku suka banget sama suasananya, suka banget sama lingkungannya, dan ya gitu loh, intinya aku ngejar banget UI gitu loh kan. Terus ya udah aku ikutin waktu itu tesnya SNBT. Pilihan pertama aku di UI, di jurusan yang aku mau, dan pilihan kedua aku juga di UI tapi di jurusan yang berbeda gitu loh. Ini agak fatal, agak stupid juga sebenarnya, karena aku nggak nyiapin second option tuh yang lebih realistis sebenarnya, karena aku sepengen itu. Dan ya ini kesalahan aku guys, jadi mungkin kalau teman-teman nonton video ini mungkin teman-teman bisa belajar dari kesalahan aku kayak gitu kan. Dan waktu tes SNBT jujur deg-degan banget. Waktu itu aku diantarin ibu aku, dan aku jujur kayak sedih banget. Sedih dalam artian tuh kayak aku tuh takut gagal gitu loh guys, karena kayak ini masuk UI ini bukan bukan hanya my dream, tapi ini kayak all of my families and all of my friends dream gitu, buat kayak ngelihat aku tuh bener-bener bisa nyentuhin kaki di UI. Oke. Sorry banget nih, aku agak sedih ya sebenarnya ceritanya, cuman oke. Wait, aku minum sebentar ya. Oke. And after that, aku ngerjain soal-soal SNBT-nya. Bisa aku bilang cukup sulit ya, karena kayak ada beberapa soal yang nggak bisa aku jawab, cuman kayak okay, I try my best. Dan abis itu aku healing bla 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 sambil nunggu hasil pengumuman hasil PTN-nya. Dan seingat aku waktu itu tanggal 28 Mei ya pengumumannya. Pas aku buka pengumumannya, hasilnya red, alias aku tidak mendapatkan UI itu. But okay, aku mencoba untuk mencerna aja, dan aku ngerasa masih ada dua tahap lagi ya. Kalau di UI itu yang pertama tuh ada PPKB, yang kedua tuh SIMAK UI. Aku coba dua-duanya guys. Yang pertama PPKB, jadi itu tuh kayak dari esai kayak motivation letter gitu sebenarnya, kayak kenapa pengen masuk UI bla bla bla, especially di jurusan yang kamu mau. Aku udah mencoba buat menulis sebaik mungkin, dan aku juga beberapa kali sempat nge-cross check ke beberapa cutting-cutting di UI yang memang sudah
masuk melalui jalur PPKB ini udah aku coba, dan ternyata hasilnya juga memang bukan bukan jalan aku gitu, PPKB. So I try SIMAK UI. Jadi SIMAK UI itu kind of tes tulis dari SNBT, cuman versi UI gitu. Dan jujur ini lebih sulit dari SNBT sebenarnya guys. Oke. Ini aku juga belajar banget. Aku masih intens di sini kayak setiap hari, tapi kayak kindly pas aku ke Inten tuh aku ngerasa kayak udah mulai agak kosong. Maksudnya tuh kayak udah mulai banyak teman-teman di Inten tuh yang udah keterima. Di sini tuh agak down ya guys. Sekarang ngerasa kayak sebenarnya aku deserve gak sih buat dapet PTN. Perasaan aku kayak gitu waktu itu kan. Cuman kayak masih ada beberapa temen aku yang kayak nguatin aku gitu kan, kayak ini pasti bisa dilewatin. Masih ada banyak kayak banyak tahap-tahap yang masih bisa gitu loh. Dan ya aku percaya dengan kata-kata teman-temanku, dan menurutku dengan perkataan dari mereka tuh ngebuat aku kuat gitu. Jadi aku ngedaftar juga ke mandiri PTN lain. Aku ngedaftar waktu itu ke UB, terus Unpad, terus Undip juga aku daftar lagi, kayak gitu-gitu. Kayak aku mencoba buat peluang yang aku bisa dapet PTN tuh di mana gitu. Aku udah nggak ngurusin UI lagi karena aku udah rada hopeless sebenarnya kayak gitu. Tapi aku tetap ikutin SIMAK UI, dan memang hasilnya juga nggak ya guys. Jadi aku nggak dapet UI, but okay. Gak apa-apa gitu loh. Dan aku masih menunggu jawaban-jawaban dari kampus-kampus lain di mana gitu aku bisa diterima gitu kan. Terus tibalah di pengumuman Unpad gitu loh, dan alhamdulillah ternyata di Unpad aku keterima di jurusan yang memang aku juga mau dari dulu gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak ini loh ternyata jalannya, aku ternyata di Unpad bukan di UI, but I'm happy for it, karena aku di Unpad ini bisa ketemu dengan teman-teman yang baik-baik banget juga, kating-katingnya super supportive, terus juga lingkungan yang baik, I guess. Jadi kayak aku ngerasa happy juga gitu di sini, walaupun memang di hati kecil aku masih menyimpan UI gitu, tapi I'm happy for it gitu loh. Dan itu sih guys sebenarnya cerita aku. Ini sebenarnya nggak fully my cerita, karena jujur kalau diceritain itu panjang banget struggle-nya, dan jujur lebih menyakitkan lagi. Cuman mungkin buat teman-teman juga ya yang lagi nonton video ini dan juga lagi nge-struggling buat dapet PTN, I just want to say guys, kalau misalkan di hari nanti, di hari depannya, teman-teman tuh pasti bisa kok dapet PTN. Yang penting satu, teman-teman harus semangat terus belajarnya, jangan pernah menyerah. Yang kedua, teman-teman tuh harus mencoba berbagai peluang. Mungkin teman-teman bukan rezekinya di universitas ini, tapi kalau teman-teman coba di universitas lain, ada kemungkinan teman-teman pasti keterima kok kayak gitu. Jadi teman-teman jangan takut buat mencoba. Teman-teman justru harus terus-menerus buat mencoba kayak gitu. Terus yang ketiga, teman-teman harus benar-benar positive thinking, bahwasanya teman-teman akan diterima. Jadi teman-teman penting banget buat selalu semangat dan gak hopeless gitu loh guys, karena sebenarnya pasti bisa kok guys. Kalian pasti akan menyentuh garis finish itu, dan aku yakin banget pasti akan bisa gitu loh. Yang penting teman-teman harus berpikir positif, dan teman-teman harus benar-benar semangat buat selalu ngejar PTN-nya gitu teman-teman sebenarnya. Dan mungkin ya, kalau aku bisa ngambil intisari atau pembelajaran yang aku dapat selama 1 tahun itu aku struggling ngejar PTN, satu hal yang aku syukurin yaitu aku bisa ketemu sama teman-temanku, sahabat-sahabatku, and my family yang selalu supportive gitu. Aku bisa nemuin lingkungan yang ternyata kayak kita punya struggle yang sama loh, kita punya goals yang sama gitu loh. Jadi dari situ tuh aku belajar banget gimana caranya buat respect each other, dan juga buat selalu bersemangat, karena sebenarnya yang membutuhkan yang menginginkan gitu ya my dream ini tuh bukan hanya aku, melainkan teman-temanku, my families, and semua orang yang aku sayang kayak gitu sebenarnya poinnya guys, kayak gitu. Dan satu pesanku ya buat teman-teman yang mungkin lagi mendengarkan video ini dan lagi struggling dan lagi mungkin takut
gitu ya buat ada di fase PTN ini. Aku cuma pengen yakinin guys kalau misalkan jujur memang menyeramkan. Aku nggak bisa pungkirin itu ya guys, karena mengejar PTN itu jujur struggling ya, sesuai yang aku bilang. Cuman semangat guys, karena itu kalian akan menyentuh garis finish dan aku yakin kalian pasti bisa. Jadi selalu try your best dan selalu tekun belajar, karena PTN impian akan selalu datang kepada kalian. Kayak gitu ya guys. Jadi selalu coba ya, jangan pernah buat menyerah kayak gitu. Okay guys, I think that's my Yapeng videos part 2. Kita ngebahas tentang PTN dan banyak intisarinya, dan mungkin di next video aku pengen ngebahas hal lain juga ya, yang pastinya juga lebih menarik dan bisa menambah insight kita bareng-bareng, kita bisa diskusi bareng-bareng. Intinya tungguin aja videonya ya guys. Dan kalian juga kalau misalkan mau cerita-cerita atau mungkin mau mau sharing juga tentang pengalaman teman-teman, mungkin mengejar PTN atau perasaan-perasaan teman-teman yang lagi mengejar PTN atau bahkan lagi mau mengejar PTN gitu ya, teman-teman kelas 11, kelas 10 yang lagi mempersiapkan gitu ya, boleh komen aja, karena nanti aku pengen lihat juga perspektif dari teman-teman. And yeah, thank you guys for watching and see you in next Yapeng videos. Bye bye.